بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita insyaallah senantiasa menjalankan ibadah puasa dengan istiqomah. Dan apabila kita senantiasa mengistiqomahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita, sholat kita sudah dengan ilmunya, sudah dengan ruhnya sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ilmunya sudah nyampe, ruhnya sudah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir batin sudah benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Anak-anak, apabila ibadah kita sudah senantiasa serius kepada Allah, ibadah kita sudah senantiasa benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi puasa kita sudah benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang luar biasa, maka segala apapun keinginan kita semua, segala apapun harapan anak-anak, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Bapak akan menerangkan Lailatul Qadar. Nah, keutamaan Lailatul Qadar luar biasa. Luar biasa orang-orang yang senantiasa menganggap remeh Lailatul Qadar, yaitu orang-orang yang ibadahnya atau imannya atau ketakwaannya yang lemah. Apabila kita mengerti tentang ilmu Lailatul Qadar, pastinya kita akan terus senantiasa ingin menggapai Lailatul Qadar. Nah, cirinya kita sukses menggapai Lailatul Qadar yaitu apabila senantiasa ibadahnya terus meningkat setelah bulan Ramadan. Kita di bulan Syawal ibadahnya senantiasa meningkat, sholat sunnahnya yang asalnya jarang, di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan sholat sunnahnya kita asal-asalan, ibadahnya kita asal-asalan, baca Al-Qur'annya kita asal-asalan, maka ketika kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, otomatis setelah beres bulan Ramadan ibadah kita senantiasa meningkat, sholat kita senantiasa diperbaiki, bagus, akan terus-terusan memperbaiki ibadah-ibadah ketakwaan kita semua. Yang asalnya sebelumnya bulan Ramadan kita ibadah sholat sunnahnya hanya sebatas kepaksa, tapi ketika kita senantiasa ingin memperbaiki diri, senantiasa ingin menggapai Lailatul Qadar, Allah memberikan rahmat dan mendapatkan Lailatul Qadar kepada kita, insya Allah amal ibadah kita setelah bulan Ramadan akan meningkat, sholat kita akan terus-terusan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus-terusan ingin beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus-terusan kita membaca Al-Qur'an, ingin kita terus mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya bagaimana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar? Yaitu senantiasa di bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ada keterangan lain yaitu kita harus membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu artinya kita meminta ampun kepada Allah, kita bertaubat dari segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, insya Allah ketika kita senantiasa terus-terusan beristighfar kepada Allah, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ampunan kepada kita. Nah, yang pertama itu memperbanyak istighfar apabila kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita, bibir kita, lisan kita harus senantiasa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu kita senantiasa i'tikaf, yaitu di 10 terakhir bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan atau detik-detik bulan Ramadan kita senantiasa memakmurkan masjid.
kita senantiasa membaca Al-Quran, ketika kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Lailatul Qadar, makna dari Lailatul Qadar atau kandungan dari Lailatul Qadar atau isi dari Lailatul Qadar, insya Allah akan menyerap dalam dohir kita, di dalam batin kita, sehingga ketika Lailatul Qadar sudah kita dapatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengabulkan, mempermudah doa-doa yang kita inginkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan mengabulkan segala harapan dan cita-cita semua. Maka harapan dari Bapak, anak-anakku, kejarlah Lailatul Qadar, yaitu dengan salah satunya itu dengan banyak istighfar pertama, yang kedua dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kita senantiasa memakmurkan masjid, beriktikaf, apalagi di akhir-akhir 10 hari atau di akhir-akhir detik-detik kita selesai bulan Ramadan. Dan insya Allah apabila kita senantiasa beriktikaf, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan senantiasa dibahagiakan dunia dan akhirat. Begitulah, mudah-mudahan kita senantiasa diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.